Dipersembahkan oleh Selamat malam pemirsa, catatan demokrasi menjumpai Anda selama 1,5 jam ke depan. Anda pasti sudah tahu apa yang akan kami bahas pada malam hari ini adalah mengenai kasus yang menarik perhatian masyarakat Indonesia selama hampir atau lebih dari sekitar 1 bulan belakangan ini setelah film mengenai peristiwa kematian Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016 lalu ini diangkat dan menjadi salah satu box office. Kasus tampaknya semakin diusut, ini semakin kusut pemirsa. Terlebih lagi setelah dinyatakan 1 DPO yang sudah ditangkap yaitu mengenai Peggy Setiawan yang kemudian menjadi kontroversi. Ada yang menilai bahwa ternyata tampaknya si Peggy ini bukanlah pelaku yang asli dari kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Kemudian kita melihat bahwa belakangan ini banyak ada beberapa orang yang mengeluarkan keterangan. Ada yang memberatkan Peggy, ada yang meringankan Peggy pemirsa. Malam hari ini kita akan membahas mengenai semakin diusut kasus Vina ini tampaknya semakin kusut. Dan tentu saja pada malam hari ini di studio selain bersama dengan narasumber pemirsa, kami juga sudah bersama dengan teman-teman dari Universitas Esa Unggul Indonesia. Langsung saja saya perkenalkan siapa yang menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Ada beberapa orang narasumber pemirsa. Pertama saya akan kenalkan terlebih dahulu, nanti akan bergabung bersama kita ada Bang Farhad Abbas yang merupakan pengacara dari Sakat Tatal. Kemudian juga sudah bergabung bersama kami ada Ibu Titin Priyalianti selaku pengacara Sakat Tatal juga. Selamat malam Ibu Titin. Kemudian di sebelah Ibu Titin ada Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji. Selamat malam Pak Susno. Beliau merupakan mantan Kabar Reskrim Polri. Kemudian juga ada Pak Niko Kili-Kili. Selamat malam Pak Niko. Pak Niko Kili-Kili ini merupakan pengacara dari Peggy selaku tersangka yang sebelumnya sempat dinyatakan sebagai DPO dan sudah ditangkap. Kemudian di sebelah Pak Niko juga ada Mbak Putri Maya Rumanti selaku pengacara dari keluarga almarhum Vina dan juga selaku pengacara dari Linda ya Mbak ya. Kemudian juga di sebelah Mbak Putri ada Pak Sugeng Teguh selaku Ketua Indonesia Police Watch. Selamat malam Pak Teguh. Kemudian juga di sebelah Pak Teguh ada Pak Arianto Sutadi selaku mantan Kabar Reskrim. Selamat malam. Dan pemirsa, bersama audiens saat ini juga nanti kita akan bergabung bersama dengan Sakat Tatal yang merupakan mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Apakah saat ini sudah hadir Sakat Tatal? Sakat Tatal sudah hadir, kita masih menunggu kehadiran dari Sakat Tatal. Saat ini pemirsa sudah berada di sini, tapi kita masih menunggu. Kemudian juga nanti akan bergabung kuasa hukum yaitu ada Pak Krisna Murti selaku pengacara dari Sakat Tatal. Dan saat ini secara virtual pemirsa juga bergabung bersama kami yaitu ada Pak Jojo Suharjo selaku pengacara Rudi Irawan ataupun ayah dari tersangka Peggy. Kita sapa dulu apakah sudah bergabung saat ini Pak Jojo? Oh, tampaknya Mas Ferry saat ini yang bergabung bersama kami yaitu ada Mas Ferry Herianto, warga Cirebon yang memberikan kesaksian ketika 2016 lalu terjadi peristiwa penganiayaan yang berujung dengan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Nanti kita akan mencoba menggali dari beragam sudut pandang, keterangan dan juga keilmuan dari masing-masing narasumber kita terlebih dahulu pemirsa. Tapi pertama saya ingin menuju ke Pak Susno Duaji terlebih dahulu. Pak Susno, tadi kita mendengar ada keterangan dari Mas Ferry yang saat ini ada berada di belakang kita mengatakan bahwa 2016 peristiwanya detailnya seperti apa dan nggak mungkin ada yang mengaku dengan kondisi-kondisi di lapangan seperti itu. Nah, apakah ini cukup kuat? Tapi di sisi lain kita juga mendengar keterangan dari Mel-Mel yang mengaku mengenal dari Peggy tadi, Pak. Tanggapan Anda seperti apa? Baik. Silakan. Ya, silakan Pak Susno. Jadi baik, ini kasus ini bagus sekali sesuai dengan judul diskusi malam ini, makin diusut makin kusut. Mudah-mudahan makin disidik makin menarik dia nantinya. Nah, jadi kita lihat informasi dan temuan-temuan mengalir terus. Terakhir ditemukan
capture daripada CCTV. Ya. Tapi kebenarannya tanda tanya. Kita nyuruti saksi. Saksi yang kita soroti yang pertama adalah saksi Aep ya. Aep. Yang katanya diagungkan sebagai saksi kunci. Kalau menurut saya itu saksi kunci Inggris. Kenapa? Kunci Inggris itu baut kecil bisa, baut besar bisa, baut apa sesuai pesanan. Ya pasti nggak masuk akal lah. Anak kecil pun tahu. Dia katakan saya tidak kenal dengan Peggy. Tidak kenal dengan Peggy yang ditangkap sekarang. Kemudian tapi saya melihat peristiwa itu di depan cucian saat beli rokok di warung depan cucian. Setelah dicek warungnya nggak ada. Bahkan sampai sekarang pun warungnya nggak ada. Jamnya jam 20 sekian, taruh jam 10 malam. 8 tahun yang lalu. Tidak kenal orangnya, tapi ingat wajahnya. Dia lihat dari jarak 100 meter, tahu warna sepeda motornya. Nah ini si mata elang, ini Falcon, pesawat tempur Amerika itu. Ya udah jelas ini. Tolong kalau hakim ini dijadikan saksi pra-peradilan, gugurkan saja. Kita nggak usah ikut gendeng kayak dia. Biar Nggak usah ikutin keterangan dari si Aep kalau mau pra-peradilan. Sudah jelas nggak beres. Seandainya, ya, seandainya saksi Aep ini benar apa yang diterangkan, juga tidak ada harganya. Mengapa? Karena satu saksi itu bukan saksi. Nah, tambah saksi yang di penjara, yang sekarang jadi saksi mahkota, kan? Tapi saksi mahkota ini kan sebagian besar, bahkan mungkin seluruhnya sudah mencabut keterangannya. Oke, mungkin lagi, ini berdasarkan putusan pengadilan, amar putusan. Dalam amar putusan disebutkan di situ nama Peggy, tidak ada Peggy Setiawan. Nah, kita ini sekarang mempersoalkan penyidikan ya. Kalau yang sudah dipunis mempunyai kekuatan hukum inkrah itu tinggal menunggu untuk PK. Nah, sekarang yang dipersoalkan apa dasar penentuan si Peggy ini menjadi tersangka. Saya yakin polisi Polda Jabar sudah sukses, berhasil, hebat. Saya berikan nilai 100. Tapi jangan dengar dulu. Untuk 100 untuk menjadikan bahwa menemukan Peggy. Tidak bisa ditolak lagi. Bahkan kurang 100, 1000%. Mengapa? Ibunya, Mbok bahasa Jawa. Ibunya mengatakan ya betul ini Peggy. Betul ini Peggy Setiawan. Bapak kandungnya mengatakan betul ini Peggy Setiawan. RT, RW, lurahnya atau kepala desanya mengatakan betul ini Peggy. Nggak usah didukung, apalagi sudah didukung dengan alat bukti forensik. Yaitu scientific crime investigation. Sidik jari, raport, kakah, dan sebagainya. Betul Peggy Setiawan. Satu yang pertanyaan besar, apakah Peggy ini adalah pelaku? Sehingga ditentukan jadi tersangka. Apakah dia pelaku? Bukti-bukti forensik yang diajukan itu baru untuk menentukan dia Peggy. Nah, tinggal bukti dia dijadikan tersangka. Bisa saja misalnya keterangan putusan pengadilan ditambah pisum. Tapi pisum itu bunyinya pasti pisum itu telah mati 2 orang ini, kemudian luka di mana akibat apa? Kecuali kalau pisumnya agak edan-edanan ditulis. Telah meninggal 2 orang, Peggy dan siapa namanya yang mati meninggal? Eki dan siapa? Pina karena ditusuk oleh Peggy. Nah, tapi nggak ada pisum kayak gitu. Sampai kiamat pun nggak ditemukan. Nah, berarti kalau mengatakan bukti pisum untuk alasan penahanan dan sebagainya ini kurang kuat. Tetapi saya punya keyakinan ada alat bukti yang masih disembunyikan oleh Polri. Nah, tinggal beliau ini advokatnya Peggy. Ya cepatlah dibuka. Polisi sekarang lagi nunggu pra-peradilan. Rakyat Indonesia termasuk adik-adik mahasiswa ini nunggu pra-peradilan supaya alat bukti itu dibuka oleh Polri. Dan saya yakin itu alat bukti itu ada. Oh ini keterangan saksinya, ini sidik jarinya, ini hasil laborat
spermanya. Wah, ini darah di baju Peggy yang ketangkap ini sama dengan darahnya siapa namanya? Vina atau darahnya Eki. Karena ini kan antara TKP dengan jembatan kan beda kan. Katanya dinaikin sepeda motor, dibonceng bawa sana. Pasti ada darah yang kececer. Apakah di baju, apakah di sepeda motor. Dan saya yakin ini sudah diambil oleh polisi. Mudah-mudahan. Kalau itu ada, mau nolak kayak apapun nggak bisa. Dan saya yakin juga spermanya bicara. Wah, ini spermanya Peggy. Wah, ini spermanya si A. Wah, ini sperma si B. Nah, kalau itu ada semua, silakan nggak ngaku. Silakan ganti nama menjadi Robi. Silakan ganti nama jadi apa. Oke? Dan saya yakin juga bahwa penyidikan sekarang yang dilakukan oleh Polri beda jauh dengan 2016. Penyidiknya sudah profesional dan diaudit serta dibimbing, diasistensi oleh Bareskrim dan telah diawasi. Dilakukan audit terhadap penyidikan 2016, dilakukan eksaminasi terhadap penyidikan. Yakinlah kalau penyidikan sekarang berjalan bagus. Oke. Nah, tinggal kita menunggu kapan pra-peradilannya. Saya ini nunggu-nunggu. Saya ini rakyat sekarang ini loh. Oke, baik. Sekarang pra-peradilan itu tidak perlu panjang-panjang. 1 lembar tulis tangan lah. Tidak perlu 68 apa? Pengacara. Tanda tangan. 1 pengacara pun cukup. Kepada yang terhormat ketua pengadilan minta gini. Tulis tangan pakai pensil juga boleh kok. Pakai cap jempol juga boleh. Nggak artinya kesel juga dia nunggu-nunggu pra-peradilan. Karena Polri juga nunggu pra-peradilan. Karena Polri minta diuji hasil kerjanya. Tidak bisa Polri mengatakan, wah saya udah bekerja baik sesuai peraturan, sesuai maunya polisi. Tapi kalau itu diuji oleh pengadilan, ini sangat fair. Mudah-mudahan pengadilan menunjuk hakim yang clear and clean dan bijaksana. Ya Pak Sugeng ya. Jangan hakim-hakiman. Ya. Ini dinantikan kapan mengajukan kepada pra-peradilan. Ya. Kapan? Kapan? Mudah-mudahan pengadilan dengar Pak. Dicarikan hakim terbaik. Ya. Silakan. Untuk sementara kami dari tim advokat sedang menyusun pra-peradilan. Mudah-mudahan 2 hari ke depan kita sudah daftar di pengadilan. 2 hari ke depan. Sebuah progres ya, 2 hari ke depan. Ada 65 pengacara yang mengajukan pra-peradilan tersebut sesuai dengan jumlah pengacara yang mendukung Peggy Setiawan? Ada 68 tapi sesuai dengan beliau katakan bahwa kan nggak mungkin semuanya masuk ke pra-peradilan. Nggak muat nanti pengadilannya. Cuma ada beberapa aja yang masuk. Nah, apa yang kemudian disiapkan oleh tim dari kuasa hukum? Karena 65-68 kuasa hukum itu percaya bahwa Peggy tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Apa yang kemudian disiapkan? Apakah sama dengan yang kita dengar di media belakangan ini, ada saksi-saksi yang mengetahui bahwa Peggy pada saat itu bekerja di Bandung, kemudian juga dari keterangan orang tuanya, keterangan dari ibunya, keterangan dari adiknya, atau apalagi ada hal selain di luar itu yang tengah dipersiapkan oleh kuasa hukum? Iya, kami tidak mungkin buka di sini karena itu merupakan senjata kami dan akan ada kejutan-kejutan di pra-peradilan nanti, di pengadilan nanti. Saya kira itu. Oke. Nah, kalau kita lihat ya tadi ada keterangan Mel begitu ya, mengatakan bahwa ia melihat kejadian tersebut dan mengaku melihat bahwa Peggy juga terlibat dalam kejadian malam naas Agustus 2016 tersebut. Gimana Pak Niko? Semuanya itu kan nanti kita buktikan di pengadilan. Karena menurut keyakinan kami para lawyer, kami sudah berkomunikasi langsung dengan keluarga Peggy, khususnya ibunya, bapaknya, dan semua orang tahu bahwa keluarga besarnya tahu pada malam hari itu, waktu kejadian, Peggy itu sedang berada di Bandung. Dan bukti-bukti lain juga mengatakan bahwa seperti teman tetangganya, bahwa Peggy ini waktu kejadian juga ada di Bandung. Kita melihat juga saksi-saksi, ada, tadi beliau udah singgung, ada 6 orang, 5 mengatakan mengenal, terus yang 1 si Aib mengatakan bahwa, 5 mengatakan tidak mengenal, yang 1 si Aib mengatakan mengenal. Padahal 2016 kalau dibaca waktu ditanya, dia bilang dia tidak mengenal, sekarang dia bilang mengenal. Hati-hati, sumpah palsu itu, keterangan palsu itu 7 tahun ancamannya. Dia sudah jalani seumur hidup, nanti 7 tahun lagi, jadi Aib ini harus hati-hati dalam berbicara.
Oke, ini kan kita juga mendengar ada informasi bahwa ketika proses rekonstruksi, kuasa hukum nggak diberitahukan, betul ya pada saat itu, merasa kecewa ketika rekonstruksi pada saat itu kuasa hukum nggak dikasih tahu. Iya, kami sangat kecewa karena semuanya ini kan harus transparansi, agar supaya ya kita juga berharap supaya wartawan juga meliput hal tersebut, agar ada transparansi di antara kita, kan begitu. Jangan ada rusak di antara kita. Oke. Ya. Saya juga penasaran dengan informasi bahwa ketika pasca rekonstruksi atau di hari rekonstruksi tersebut pada malam harinya ada 2 orang yang mendatangi Peggy mengaku sebagai akan menjadi pengacaranya oleh Peggy Setiawan. Tapi kuasa hukum nggak tahu 2 orang itu tersebut siapa, meminta tanda tangan Peggy Setiawan. Apa itu betul? Itu yang kita dengar, tapi betul kita tim lawyer nggak tahu sama sekali. Ditandatanganin Peggy nggak? Nggak ada. Nggak ada, tapi Peggy Ya. sempat baca nggak itu berkas yang dia tanda tangani, dokumen yang disodorkan kepada dia itu isinya apa sih? Nggak. Nggak sama Ya. sekali tahu. Iya. Nah kemudian perkembangan terbaru katanya kuasa hukum juga melaporkan peristiwa yang menimpa Peggy ini ke Komnas HAM, betul seperti itu. Apa yang diharapkan ke Komnas HAM kemudian juga ke DPR? Bukan cuma Komnas HAM, tapi tadi ada satu rekan kami sudah ke Komisi 3 DPR RI, dan kami juga sedang bersurat untuk minta perlindungan hukum kepada Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo, ke Bapak Kapolri, Pak Sigit, Menko Polhukam, dan juga ke Komnas HAM dan Kompolnas, serta Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Soal rumor Nusa Kambangan katanya Peggy mau dipindahkan ke Nusa Kambangan itu dengar nggak Pak? Seperti apa sih penjelasannya? Itu yang kami dengar, intimidasi terhadap Peggy inilah yang membuat sehingga akhirnya belakangan ini kita dengar dari mamanya Peggy. Karena diancam mau dikirim ke Nusa Kambangan dan sebagainya. Makanya sangat prematur sekali ini kan merupakan intimidasi. Sehingga akhirnya mentalnya Peggy betul-betul drop. Karena mungkin ya kita menduga ada intimidasi terhadap klien kami supaya membuat dia mengaku bahwa dia berbuat. Tapi sampai hari ini Peggy tidak mengaku. Karena memang ancaman dari siapa? Pasti dari penyidik lah. Kalau Mengancam mamanya akan dipindahkan ke Nusa Kambangan. ya seperti itu. Mamanya yang ngomong. Oke. Ya. Nah, sebetulnya ini Peggy kan bermacam-macam ya. Ada banyak sekali orang yang namanya Peggy mungkin di muka bumi ini, apalagi di Jawa Barat. Namanya generik sekali mungkin di Jawa Barat nama Peggy itu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa di sini juga hadir bersama kami Saka Tatal beserta kuasa hukumnya. Selamat malam, terima kasih sudah hadir Saka Tatal dan juga bersama kuasa hukum. Dan juga didampingi oleh kakak dari Saka Tatal. Nah, kita ingin tahu, kalau dari keterangan dan seingatnya Saka Tatal, apakah Peggy ini adalah Peggy yang kamu lihat beberapa tahun silam, orang yang terlibat dalam peristiwa pembunuhan tersebut, ataupun mungkin kamu pernah mengetahui ataupun pernah mendengarnya? Nanti kita akan berbincang dengan Saka Tatal, pemirsa. Kami kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, itu tadi adalah cuplikan-cuplikan informasi mengenai wajah dari beberapa Peggy, termasuk Peggy Setiawan, dan juga ada orang lain yang juga kemarin sempat disebut juga merupakan bagian ataupun sosok yang dianggap sebagai Peggy. Nah saat ini saya sudah bersama dengan Saka Tatal, kembali hadir di Catatan Demokrasi. Selamat malam Saka. Terima kasih sudah hadir Saka. Apakah kira-kira Saka bersedia untuk berbicara atau mungkin diwakili sang kakak? Cek. Punten, ini kan mentalnya udah mulai ini lagi ya. Jadi saya serahkan ke pengacara saja. Ya. Oke, baik. Mungkin dari Saka tidak kondisi lagi Ya, tidak enak tidak, saat ini. tidak. Oke, tidak bersedia untuk berbicara karena dalam kondisi Benar-benar lagi feel drop. feel Oke, baik. Tapi kami hargai kehadiran Saka untuk datang ke tempat kami di sini, tapi mungkin akan diwakili oleh kakaknya atau mungkin perwakilan dari kuasa hukum. Begini Mbak, Saka ini dari pagi kita pergi ke Bandung, ya kan, lalu memenuhi panggilan dari Polda, diminta keterangannya sebagai saksi daripada penangkapan Peggy. Lalu kan mungkin lelah kali ya, apa dan sebagainya. Artinya bahwa kita perlu luruskan di sini. 3 minggu yang lalu Saka didatangi oleh penyidik dari Polda dan Polres. Lalu diberikan ada 3 foto. Kenal gak dengan 3 foto ini? Lalu Saka bilang tidak. Nah, berbeda artinya 3 foto yang disebut Peggy itu berbeda dengan apa yang sekarang viral di luar, dengan Peggy yang sekarang ditangkap di Polda, dengan apa yang disodorkan oleh penyidik.
Jadi di sini Saka sendiri nggak tahu Peggy yang asli itu yang mana, nggak ngerti. Oke, Ya kan? bentar-bentar. Ini 3 foto yang disodorkan bukan Peggy yang sekarang sudah ditangkap. Iya, nggak, artinya ada 3 orang, ada 3 foto, kan salah satunya Peggy gitu loh. Salah satunya Peggy. Lalu foto yang Peggy, Peggy kan? yang sudah ditangkap atau Ya, Peggy yang sudah sempat berseliweran di viral-viral? Ya, Peggy yang sudah ditangkap itu dengan Peggy yang disodorkan oleh penyidik. Nah, gambarnya itu berbeda. Fotonya itu dengan orang yang Saka lihat sekarang, Peggy yang ada di medsos, kan, media itu berbeda. Nah, Saka sendiri nggak ngerti karena memang dari awal nggak kenal Peggy itu siapa, gitu loh. Tadi pun juga kita sudah jelaskan kepada penyidik bahwa, kan, dari awal kita Peggy pun nggak kenal. Cuma karena putusan ini sudah inkrah, ya kita nggak bisa bilang apa-apa lagi. Dalam keterangannya Saka pun juga di pengadilan juga sudah dikatakan dengan sebenar-benarnya. Artinya bahwa dikatakan dia tidak kenal Peggy. Cuman majelis hakim selalu mengarahkan kepada BAP. Selalu mengarahkan kepada BAP. Itu waktu kan Saka ditangkap dalam umur 15 tahun. Jadi dia nggak bisa berdaya apapun. Jadi sampai akan diceritakan malam itu Saka ada di mana. Ya kan Saka katakan bahwa malam itu dia bersama dengan Sadikun. Dia motornya Sadikun rusak, dia mau pergi dengan Sadikun ke motornya Irfan rusak, dia sama Sadikun mau antar motor itu ke bengkel. Sampai Saka katakan begitu, majelis hakim teriak, mana ada katanya bengkel malam-malam begini. Ya jadi apa yang sudah sebenar-benarnya disampaikan oleh Saka, ya. Apa kemudian yang diperiksa, yang diminta keterangan Peggy pada hari ini? Apakah hanya menyodorkan foto tersebut atau ada hal-hal lain yang digali dari Saka? Ya lebih mengarah kepada keterangan pada saat di persidangan, lebih mengarah kepada sana. Artinya bahwa kalau di fakta di persidangan, keterangan Saka di persidangan jelas bahwa Saka diarahkan untuk mengenal Peggy karena sudah disampaikan bahwa dia tidak mengenal Peggy. Sudah disampaikan itu aja. Makanya tadi ketika dibilang, kan coba kita lihat contoh fotonya yang mana, masih kita liatin lagi ya tadi Saka ya, seperti apa sih kan Peggy-nya tuh dikasih lihat oleh penyidik tadi, oh ini Peggy-nya gitu loh. Lalu Saka bilang kan kenal nggak kenal, terus beda nggak dengan foto yang situ, beda gitu loh. Cuman nggak tahu Peggy yang asli itu yang mana, Peggy-nya itu kita nggak tahu, itu loh Mbak. Oke, baik, kita terima dulu informasi kita tangkap. Terima kasih Peggy dan juga kuasa hukum. Nanti kita akan mencoba menggali lebih lanjut lagi. Nah, saat ini saya juga sudah bersama dengan Mas Ferry. Mas Ferry ini adalah warga Cirebon yang tinggal di depan bengkelnya Aib. Begitu ya, Mas Ferry ya? Saya tinggal di belakang SMP Negeri 11, Mbak. Persis di belakang SMP Negeri 11. Persis di belakang SMP 11. Pada saat peristiwa tersebut terjadi, salah satu lokasinya adalah berada di depan SMP tersebut. Nah, Anda termasuk adalah salah satu orang yang membantah keterangan yang sudah disampaikan Aib, yang Mel dan Aib yang sudah sempat kita dengar kemarin yang dianggap sebagai seorang saksi begitu. Apa yang mungkin Anda ketahui dari peristiwa 6 tahun lalu yang sepengamatan Anda, Mas Ferry? 8 tahun yang lalu di tahun 2016. Kalau sepengetahuan saya, seingat saya itu memang sebelum kejadian tersebut ada audio saya aman, Mbak. Kedengaran, silakan Mas Ferry. Ada penganiayaan, bukan penganiayaan, penggerebegan. Penggerebegan di bengkel mobil tersebut karena Aib membawa perempuan, lalu ditanya warga, termasuk terpidana ini salah satu 2 orangnya. Si Aib nggak ngaku kalau memang ada perempuan di dalam. Dan sebelum menggerebek juga para terpidana ini ke Pak RT dulu untuk izin mangga ikut gitu menyaksikan bahwa di cucian motor itu ada perempuan. Setelah digeledah, perempuannya ada di dalam tuh 2 orang. Nah, warga geram, terjadi keributan di situ. Selang beberapa minggu kemudian terjadilah kecelakaan Vina dan Eki seperti itu. Nah, saya dengar-dengar aja sampai viralnya berita, akhirnya mereka semua tertangkap dan menjadi terpidana. Setelah lewat 8 tahun, ya saya mengikuti berita aja Mbak, seperti netizen yang lain, seperti masyarakat yang lain. Pas dengar Aib memberi kesaksian, dia bilang sedang membeli rokok di jam 21.30, beli jajan di warung, korban lewat lalu dilempari batu. Nah di situ saya mikir Mbak, kalau saya itu kan perokok aktif. Nah saya itu kalau nyari warung pada saat itu sangat sulit sekali gitu loh. Kalau kita punya duit ya kita belinya di Alfamart gitu tuh. Tapi kalau nggak punya duit, kita carinya ketengan dan itu sangat tidak ada warung di situ. Terus saya mikir di situ, warung mana sih Aib yang dimaksud gitu. Saya sisir itu, saya survei dulu warung-warung nggak ada. Dan memang saya dulu nggak pernah nemuin warung di situ. Makanya
saya membantah kesaksian Aep, bahkan saya menantang Aep untuk duduk bareng di forum terbuka. Ayo, tunjukin ke saya warungnya sebelah mana. Seperti itu. Oke, warung nggak ada. Terus ada kejanggalan lagi tidak dari Anda yang pernah tinggal di sana, dari beberapa terpidana tersebut, ada yang kejanggalan lagi nggak yang Anda ketahui, Mas Ferry? Sepengalaman Anda. Kalau sepengalaman saya itu, para terpidana ini selalu nongkrongnya itu di depan warung Bu Nining. Yang dimaksud kegaduhan itu, maksudnya para terpidana ini pada gitar-gitaran di situ. Seperti itu di gang. Gitu. Karena di kampung itu pemudanya cuma ya yang ditangkap ini. Sekarang pada ditangkepin nggak ada pemuda lagi. Dan mereka kesehariannya itu kuli bangunan. Saya tidak pernah melihat, saya tiap hari lewat gang itu Mbak. Gang di sampingnya saya, di gang di cucian motor Aep itu setiap hari saya lewat. Pagi saya mau berangkat kerja, saya lewat situ. Pulang kerja mereka, anak-anak terpidana ini lagi pada nongkrong. Bahkan kadang-kadang minum nutrisari gitu karena habis pulang kerja. Dan saya tidak pernah melihat atribut motor, jaket motor. Karena ekonomi mereka juga di bawah gitu Mbak. Jadi ya saya tahu banget anak-anak memang bukan geng motor. Dari keluarganya, dari latar belakangnya. Jadi yang Anda ketahui bahwa mereka-mereka yang sudah ditangkap ini, yang sudah diadili dan juga sudah dijatuhkan vonis ini, kesehariannya bukan mereka yang suka kumpul-kumpul pakai motor? Anda kenal semuanya? Bukan. Atau beberapa di antara saja dari 8 itu? Kalau kenal tidak, karena saya juga di situ pendatang. Sebelum terjadinya tragedi Vina dan Eki, saya itu sudah tinggal di situ. Dan saya tinggal di belakang SMP Negeri 11 itu selama 6 tahun. Dan saya tidak pernah melihat yang aneh-aneh di situ. Santun anaknya. Anak-anak itu santun. Malam hari misalkan habis maghrib mereka lagi pada nongkrong, saya lewat atau sore gitu. Jalan kan nutup tuh karena nongkrongnya itu di jalan, di gang itu Mbak. Kalau saya lewat dari jauh, mereka udah berdiri dulu. Kalau saya bilang, kalau kata orang Jawa, punten, mangga. Santun mereka. Lalu warung Bu Nining itu kantin belakang sekolah Mbak, SMP Negeri 11. Jadi ada pintu samping, anak-anak SMP kalau istirahat ke kantin itu. Dan itu tidak pernah ada anak-anak yang dimintain duit sama mereka-mereka, diketrek kalau kata orang bilang. Nggak pernah, karena mereka semua nyaman di situ, anak-anak SMP juga pada istirahat. Nah kalau Peggy Anda sendiri pernah lihat nggak sih Mas? Peggy yang tersangka saat ini? Kalau Peggy itu rumahnya beda kecamatan Mbak. Gitu. Dari lampu merah itu, dari SMP Negeri 11, lurus ada lampu merah, belok kanan, sebelum belok kiri, belok kanan lagi. Rumahnya beda kecamatan. Jadi kalau Aep memang melihat jelas itu Peggy, itu dari mana gitu. Sedangkan semuanya itu pada punya aktivitas. Peggy yang katanya di Bandung, anak-anak situ saya tahu sendiri yang kuli bangunan, Aep juga ada aktivitas cucian mobil. Lalu Aep ini khususnya untuk Peggy, itu bisa melihat detail dia di foto. Ini saya ingat benar Peggy. Saya nggak tahu nama tapi ingat muka. Ini orangnya 8 tahun yang lalu. Dari mana? Karena si Peggy bukan orang situ dan nongkrongnya juga nggak tiap hari. Kalau memang benar Peggy nongkrong di situ, itu nggak bakal tiap hari karena beda kecamatan Mbak. Gitu. Tapi kalau Aep ini sendiri kesehariannya seperti apa sih? Cuci mobil, tapi aktivitas sehari-harinya seperti apa? Karakternya seperti apa? Saya tidak mengenal Aep, Mbak. Kalaupun saya sering cuci motor di situ, bahkan saya sering tinggal, pulang dulu, saya tinggalin motornya, saya balik lagi. Nah, si Aep sekarang muncul di media sosial, bahkan wajahnya juga sudah terpapang itu di media sosial. Saya nggak tahu itu Aep, karena udah lewat 8 tahun. Seperti itu. Oke, baik. Itu adalah keterangan dari Mas Ferry yang mengetahui seperti apa situasi 8 tahun yang lalu ketika peristiwa tersebut terjadi. Masuk soal batu-batu yang dilempar batu itu, tahu nggak sih Mas? Pernah lihat nggak? Batu itu ada, sebelah batu itu sebelah mana? Oke. Untuk batu, kenapa saya bisa bilang yakin? Saya itu punya anak namanya Desta Permana, itu pada saat itu masih kecil ya, yang masih anak-anak lah. Masih anak-anak, lalu saya nyari di tempat kejadian Vina dan Eki di aniaya di situ ada pohon duet Mbak di situ Mbak. Di gang yang layar ini ada pohon duet. Saya itu sama anak saya itu cari duet di situ dan saya selalu lewat situ kalau memang hari Minggu gitu tuh. Itu nggak ada batu Mbak. Nggak ada batu yang dimaksud anak-anak, sumpah Mbak. Wallahi demi Allah atas agama saya. Saya berani mengambil sumpah di pengadilan pun saya berani mengambil sumpah. Tidak ada batu di situ. Itu jalanan di malam hari itu pada ngebut Mbak karena sepi. Lalu kalau memang si terpidana ini madang Eki dan Vina itu bisa masuk di akal, batunya bisa dipersiapkan dulu gitu loh. Mereka lewat di jam sekian itu baru bisa dilempar gitu. Tapi kalau memang mereka lagi nongkrong lalu anak si korban lewat,
dadak nyari dulu, malam-malam pula. Lalu bisa dikejar langsung dipepet. Itu gimana ceritanya si Aep? Warung pun nggak ada, batu pun nggak ada, melempar batu pula. Oke, baik. Nah, kalau untuk Saka gimana? Pernah lihat Saka nggak? Karena peristiwa tersebut ketika Saka masih berusia 15 tahun. Nggak pernah. Nggak pernah. Dari kesemua terpidana ini yang tonya sudah pada bonyok-bonyok tuh, ada 3 orang yang saya ingat. Kalau di perempuan kembali sekarang ya saya udah samar-samar ya. Ada 3 orang karena sering nongkrong di depan warung Bunining itu kalau saya setiap hari lewat itu. 3 orang saya lihat yang dulu ya, waktu 2016. Dan Saka nggak termasuk ya, kita konfirmasi sekali lagi dari seingatnya Mas Ferry? Iya. Oke, baik itu. Ini saya juga minta mohon kepada pemimpin yang institusi Polri semuanya, tolong turun jalan, warganya semuanya ditanya gitu loh. Semuanya ditanya dan keterangan Aep itu jarak pandang itu juga diukur gitu. Saya mata juga belum minus, Mbak. Baik. Di malam hari saya bisa lihat jelas dan jarak pandang Aep dari sudut mana Aep melihat gitu. Di situ nggak ada, Mbak, gelap gulita. Sekarang pun sama. Oke. Jadi jangan ngobrol begini, debat-debat gitu nggak ada habisnya, Mbak. Tuh lapangan, lihat lokasi warung sebelah mana, pelemparannya dari sebelah mana, itu jelas, Mbak. Kalau begini Mas Ferry, terus lihat. tapi kalau kita bandingkan 8 tahun yang lalu, kondisi di lokasi tempat yang kita ceritakan sekarang ini jauh berbeda nggak dengan kondisi sekarang? Ya jelas sangat jauh berbeda, Mbak. Dulu gelap gulita dan sekarang juga masih gelap, Mbak. Dulu itu mencekam, Mbak. Daerah situ dan jalan perjuangan itu mencekam. Geng motor, Mbak. Yang mencekam di situ. Bisa tanya diselusuri aja jalan perjuangan. Sering, apalagi bulan Ramadan. Mencekam daerah situ. Oke, baik. Terima kasih Mas Ferry. Nanti jika kita ada informasi lagi, kita akan menuju ke Mas Ferry. Saat ini secara virtual melalui sambungan Zoom juga bergabung bersama kami. Saat ini ada Pak Jojo Suharjo, merupakan pengacara dari Pak Rudi Irawan yang merupakan ayah tersangka Peggy ataupun keluarga dari Peggy. Selamat malam Pak Jojo. Halo Pak Jojo, bisa mendengar kami? Mungkin suara bisa di-unmute Pak Jojo. Ya, selamat malam Mbak Tisa, selamat malam semuanya. Ya, Pak Jojo, perkembangan terbaru yang Bapak dapatkan dari keluarga Peggy seperti apa? Pak Jojo, apakah betul ayah Peggy itu ada bercerita hal-hal tertentu, mungkin Peggy sempat dimintai keterangan beberapa tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu, atau apa yang bisa diperoleh informasi dari ayahnya Peggy? Ya, baik Mbak Tisa, jadi begini. Mungkin saya setback ya ke tahun 2007 ya, di mana 2007 itu Bapak Rudi itu ayahnya daripada saudara PS itu berangkat ke Bandung ya dalam rangka mencari pekerjaan ya sebagai buruh ya, buruh. Nah, kemudian kita loncat ya ke tahun di mana Peggy mengikuti jejak ayahnya ya, supaya singkat gitu ya waktunya, karena ini itu di tanggal 22 Juni 2016 ya, Peggy berangkat ke Bandung karena atas suruhan daripada bapaknya ya, daripada di rumah memang tidak ada pekerjaan sehingga disuruh ke sana. Nah sejak tanggal 13 Juli tepatnya, maka Peggy ya 2016 Peggy bekerja sebagai buruh di Bandung. Nah, kemudian di saat malam peristiwa ya, yaitu pada tanggal 27 Agustus 2016, saudara PS ini ya mengantar saudara Bondol atau Suharsono ya yang tidak betah kerja ya pulang ke Cirebon. Itu tepatnya pada jam 20 ya, artinya jam 8 waktu itu. Tanggal ya, berapa, sampai tanggal 27 tanggal 27 bulan? Agustus 2016 ya. Itu malam kejadian atau peristiwa terjadinya pembunuhan Eki dan Vina kan gitu. Nah,
kemudian setelah itu dia balik lagi ke bedeng, ya ke bedeng balik lagi tidur dengan teman-temannya, kan gitu ya. Nah, kemudian pada tanggal 28 ini saya menemukan bukti baru, tetapi saya tidak detail akan menyampaikan di sini karena petunjuknya juga belum lengkap. Ya, ada saudara PS ini tanggal 28 ya itu beraktivitas di sekitar Tegalega, ya Tegalega, melakukan di situ ada kegiatan yang dilakukan oleh saudara PS. Nah, kemudian tanggal 29 Agustus 2016 ya, jam 18 waktu Indonesia bagian Barat, Ibu Peggy yaitu Bu Kartini ya telepon kepada saudara Parman bahwa rumahnya di Cirebon digeledah oleh Polres Cirebon. Ya, bahkan 2 unit kendaraan roda 2 merek Jupiter milik saudara Parman dan Smash yang rusak posisinya, keadaannya milik saudara Peggy dibawa ke Polres Cirebon. Saya sampai di situ saja. Oke. Nah, artinya perdebatan-perdebatan yang sekarang muncul itu gitu ya, kami sebagai kuasa hukum daripada bapaknya Rudi ya meyakini betul kan gitu ya, meyakini betul bahwa Peggy Setiawan atau PS ini bukanlah Peggy alias Peron yang menjadi DPO kasus pembunuhan vina dan Eki. Ya, betul gitu, Pak. Ya, Pak Jojo, kita ingin bertanya kepada pihak keluarga, kuasa hukum dari keluarga. Apakah betul Peggy itu pernah didatangi oleh 2 orang yang diminta untuk menandatangani berkas tertentu? Begini, tadi siang ya, saya mendampingi saudara PS ini menjenguk saudara Rudi ini, ayahnya PS ini menjenguk saudara PS. Ya, tepatnya pada jam 11.30 lah kami mendapat izin dari kepolisian Polda Jabar. Kemudian setelah bertemu, ya selayaknya seorang ayah bertemu dengan anaknya yang selama ditahan tidak pernah ketemu kan gitu ya. Nah, karena tentu kami juga, saya ya sebagai penasihat hukum daripada ayahnya PS ya tentu punya batasan-batasan di situ kan gitu, karena bukan penasihat hukum langsung daripada saudara PS. Tetapi di sela-sela pembicaraan antara saudara PS dengan ayahnya memang saya mendengar bahwa PS menyampaikan kedatangan ya 2 orang ya dan minta tanda tangan. Nah, tetapi tentu saya tidak akan tidak berani begitu saja menyampaikan sekarang karena petunjuknya juga tentu belum lengkap. Apakah memang betul itu atau siapa sebenarnya yang datang gitu ya, karena belum jelas juga. Jadi saya belum bisa menyampaikan secara utuh gitu. Nah, itu kalau Bapak belum bisa menyampaikan secara utuh, tapi statement itu disampaikan PS langsung atau Peggy langsung kepada ayahnya, Pak Rudi itu, bahwa ada yang datang, minta tanda tangan, mengaku sebagai pihak yang akan menjadi kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Pak Jojo. Ya, disampaikan langsung, tetapi tidak menyampaikan kalau bahwa dia akan menjadi kuasa daripada PS. Itu tidak ada itu kata-kata itu. Hanya PS menyampaikan bahwa saya kedatangan 2 orang. Ya, pengacara katanya ya, pengacara. Nah, setelah itu tidak berlanjut itu obrolannya dengan ayahnya. Tahu tidak isi berkasnya apa? Peggy cerita nggak? Ya, tidak tahu. Dia tidak cerita, hanya tanda tangan saja katanya. Tapi ditandatanganin atau enggak akhirnya, Pak? Ditandatangan. Ditandatanganin, tapi nggak tahu itu isi berkasnya apa? Tidak tahu, kata saudara PS tidak tahu. Tapi hanya PS tanda tangan. PS tanda tangan, Pak. Di bawah tekanan atau sudah membaca berkas itu terlebih dahulu atau gimana, Pak? Walaupun Bapak nggak mau kasih tahu nih isi berkasnya apa. Ya, dia tidak menyatakan ada dalam tekanan, tidak. Tanda tangan atau enggak, Pak? Kami konfirmasi, Pak.
tanda tangan menurut saudara PS? Kertasnya kertas kosong bermaterai kah atau ada tulisannya, Pak Jojo? Saudara PS tidak menjelaskan bahwa isi daripada kertas yang ditandatangani itu apa, tidak menjelaskan. Oke, baik, nanti kita akan bahas kembali pemirsa, apakah betul semakin diusut kasus ini semakin kusut? Bisakah kira-kira yang kusut ini diluruskan pemirsa? Catatan Demokrasi akan kembali sesaat lagi. Kita ketahui pemirsa, belakangan muncul ada capture atau screenshot dari CCTV yang diduga ini meskipun belum terkonfirmasi adalah screenshot ataupun capture dari CCTV yang menunjukkan ada gerombolan orang menggunakan motor yang diduga CCTV tersebut merupakan capturean dari daerah ataupun lokasi tempat terjadinya peristiwa dari pembunuhan Vina dan Eki, salah satu lokasinya. Nah, pihak dari kuasa hukum Saka Tatal pun mempertanyakan soal CCTV ini. Kenapa baru terbuka dan ada rasa kejanggalan-kejanggalan? Silakan, Bang Farhad. Selamat malam. Kami baru tiba dari Bandung mendampingi Saka Tatal untuk pemeriksaan saksi atas tertangkapnya Peggy ya. Saya perlu tegaskan bahwa Saka Tatal ini udah nggak ada masalah lagi. Karena sudah menjalani hukuman dan ya nggak ada tuntutan apa-apa lagi, udah sebagai orang bebas merdeka yang sudah mengalami pembinaan di lapas dan sudah menjadi kembali manusia normal dan biasa gitu. Kenapa ada persoalan ini? Ya ini memang malam ini kok nggak ada dari pihak kepolisian gitu. Tapi kami masih hormat mantan-mantan polisi hebat-hebat nih di zamannya Pak Susno dan Pak Arianto. Awalnya gini persoalannya gini. Kenapa dalam persidangan ada 3 orang DPO yang punya kaitan rangkaian daripada peristiwa ini yang mengakibatkan kematian? Boleh dikatakan pelaku utama gitu. Kemudian ditangkap 1 dan kabur yang 2. Pertanyaan saya pada hari ini, Pak Polisi, Bapak mengatakan ada DPO, mana fotonya? Fotonya nggak ada. Nah ini saya perlu tanyakan, apakah setiap DPO itu harus ada foto atau nggak ada foto? Ataukah harus ada sketsa? Ini kita jangan main-main karena hakim berdasarkan berita acara pemeriksaan BAP itu hampir sama. Udah kayak di copy paste, baik di penuntutan. Saya perlu jelaskan lagi bahwa Saka Tatal ini dia di penyidikan cuman kena pasal pembunuhan aja, nggak ada 340. Nah, sedangkan di dalam penuntutan dia dituntut untuk sebagai pasal 340 dan hakim juga memutusnya juga pembunuhan berencana. Karena dia pidana anak, hanya maksimal 15 tahun, dia dituntut 10 tahun, kemudian divonis 8 tahun. Ya. Kalau mengaitkan dengan kelima terpidana lainnya, itu saya lihat memang mereka kena ini karena yang menyidik awalnya itu adalah ayah daripada korban yang dibunuh. Yang mungkin karena ada emosional, kemudian ditangkap, yang awalnya dikira lalu lintas, ya, yang ditangani Polsek, kemudian pindah ke Polres, kemudian ditangkaplah. Hanya berdasarkan keterangan 2 saksi, Aib dan Dede. Hanya 2 saksi aja Aib. Tadi bukan Aib yang terpidana, Aib itu hanya saksi. Dia belum menjalani perkara. Aib tidak nongol, Aib sama sekali di persidangan. Aib tadi yang memberikan keterangan bahwa melihat ada peristiwa ribut-ribut. Iya, bukan, itu mel-mel ya. Mel-mel yang rekaman baru kita dengar. Iya. Mungkin bisa pakai mikrofonnya Pak Susno? Boleh langsung. Silakan Pak Susno. Jadi gini, supaya terang aja masyarakat, kalau yang nangkap itu pertama ayahnya daripada si korban. Ya. Dan ini bukan tertangkap tangan. Berapa hari setelah peristiwa? Jadi 4 hari. Tertangkap tangan itu kan pas peristiwa itu terjadi, pada dirinya ditemukan barang bukti, setelah itu khalayak ramai menyatakan dialah pelakunya, ya Pak. Beliau ini pakarnya itu. Nah, kalau itu bukan, berarti kan penangkapan biasa.
penangkapan biasa itu harus didasari oleh 2 alat bukti. Dan alat buktinya ternyata keterangan dari Aib. Aib yang jadi masalah ini. Aib yang tadi dicerita, kita nggak tahu juga Pak bikin masalah atau enggak, tapi kalau dari keterangan Pak Ferry tadi yang tinggal di dekat sana, kenal juga sama Aib, ada sesuatu yang dianggap Aib ini janggal. sudah pernah memberikan keterangan di pengadilan. Tidak pernah hadir ke pengadilan. Tapi berita acaranya ada. Ada berita acaranya. Dibacakan. Di Di bawah sumpah. bawah sumpah kayak. Nah ini kan keterangan kalau seandainya terbukti itu bohong, ini keterangan bohong 7 tahun loh. Oke. Ada yang janggal ya Pak Susno di sini ya? Enggak, saya ini polisi ya. Marwah polisi jangan sampai dikorbankan untuk ini. Saya yang paling menentang. Oke. Saya bisa begini karena polisi. Jadi jangan sampai dirusak polisi ini oleh si Aib ataupun si ayah korban. Saya duka cita mendalam pada ayah korban. Oke, kita dapat poinnya dulu Pak Susno. Sebelum menuju ke Bang Far, kita ingin dengar dulu suara dari Pak Teguh Haryanto. Silakan Pak Teguh Haryanto. Baik, terima kasih. Kalau saya melihat ini ya, kasus ini ya, saya tidak pada yang teknis-teknis yang kecil-kecil ini. Tetapi saya melihat Indonesia ini sekarang lagi kayak apa. Ini rame-rame ya, tadi kan katanya makin diusut makin ruwet gitu ya. Ya ruwet, karena apa? Yang muncul tiap hari itu pertandingan antara alibi. Alibi yang memberatkan Peggy dan alibi yang meringankan Peggy. Semua yang diadu di media ini begini. Dan kapan selesainya? Selesainya nanti kalau ini sudah diadili di pengadilan. Di pengadilan nanti saya harapkan ya kesaksian-kesaksian saya itu tadi ada yang aku banyak sekali ya di sini. Itu tolong sampai di pengadilan nanti bunyi di depan hakim sehingga meskipun polisi nanti membuat berita acara dan jaksa menuntut orang ini gitu ya. Karena biasanya ya itu berkas bisa jadi penuntutan itu karena apa? Karena kesaksian ataupun bukti-bukti yang diambil itu biasanya oleh penyidik diambil yang memberatkan saja. Kemudian dikirim ke penuntut umum. Kemudian penuntut umum akan meneliti itu. Apakah ini prosedurnya sudah betul, apakah ini materinya sudah cukup, apa tidak. Kalau tidak, dia pasti pakai P19. Kurang ini, periksa saksi ini, gitu. Kalau jaksa sudah menganggap itu lengkap, barulah dia berani mengajukan penuntutan ke hakim. Hakim kemudian mengulangi apa-apa yang disampaikan dalam BAP itu. Dan kemudian akan meneliti apakah ini keterangannya benar apa tidak. Itu kalau hakimnya benar kayak gitu ya. Barulah nanti diputus. Nah kalau ini, untuk ini ya, saya kasus ini ya, saya mempertanyakannya dulu ya. Satu, kenapa pada 8 tahun yang lalu itu polisi membuktikannya hanya seakan-akan dari keterangan saksi. Satu ya. Yang kedua, katanya tadi salah tangkap, digebukin dan sebagainya. Kenapa prosedur yang dilakukan oleh polisi itu tidak terkoreksi oleh jaksa? Seandainya ya surat-surat itu tidak lengkap, pasti jaksa akan menolak kok itu. Berkas itu nggak akan selesai gitu. Dan kemudian kalau orang itu dianiaya dan ditekan dan sebagainya, kenapa di pengadilan dia nggak ngomong? Kan gitu waktu itu. Nah, yang terakhir yang saya tanya, jadi pertanyaan saya yang kedua adalah kenapa jaksa meloloskan berkas perkara polisi yang kayak gitu ya menjadi penuntutan? Ini. Yang terakhir, kenapa hakim berani memutus kasus ini dengan dahsyat ya, putusannya itu perencanaan, kemudian perkosaan dan sebagainya, hanya dengan alat bukti yang seperti itu. Itu yang saya pertanyakan. Oke. Itu ya kira. Jadi makanya itu kalau dari pengamatan saya ya, tahun 2016 itu polisi sudah melakukan penyidikan ya apa adanya itu. Tapi dengan itu pun sudah diterima oleh hakim kan. Diputuslah mereka menjadi tersangka. Ributnya setelah belakangan ini ada film, ada pernyataan-pernyataan di luar itu. Nah, untuk itu maka kesalahan yang dulu 2016 itu hanya bisa dikoreksi dengan PK. PK itu isinya itu tadi temuan-temuan yang baru-baru bahwa ini bukan ini, silahkan kumpulkan, kemudian ditulis dalam suatu pembelaan apa istilahnya kalau PK mengajukan PK itu ya, memori PK itu ya, yang banyak itu kasihkan ke hakim supaya ini dulu hakim saya nggak benar nih gitu, sehingga dia akan merubah. Itu untuk koreksi yang lama ya. Nah, kalau untuk yang baru ini, yang Peggy ini ya gitu ya, sekarang ikuti aja, sampaikan apa-apa yang menguatkan si Peggy itu, sampaikan kepada polisi.
sampaikan kepada polisi, juga tembusan kepada jaksa biar dia tahu nanti siapa yang meneliti itu. Jangan sampai nanti jaksa ditipu oleh polisi ya, cuma dikasih yang berat-berat doang, yang ringan-ringan ini nggak dimasukkan. Ya, pra-peradilan itu Pak ya, alah itu kecil itu. Pra-peradilan sekarang itu ya nggak bisa mengoreksi tugas polisi semua, karena apa? Hanya kalau salah tangkap, kemudian dikasih surat penangkapan sudah hilang lagi. Jadi itulah kelemahan sekarang ya, tersangka ini kebanyakan tidak bisa menyajikan keterangan yang meringankan dan ditampung oleh penyidik. Itulah sebabnya sehingga akibatnya apa? Dari pihak tersangka ini kadang-kadang tidak mempunyai peluang untuk menyampaikan kebenaran dia. Yang dia sampaikan hanya pada saat di persidangan pakai saksi adecar. Kan gitu kan? Itu pun kadang-kadang nggak diterima kan gitu kan. Nah, makanya itu kalau untuk ini sekarang ini tolong awasi. Awasi apakah tugas polisi sudah adil, transparan, berkeadilan. Itu artinya apa? Yang memberatkan si Peggy juga diterima, yang meringankan si Peggy juga diterima. Dimasukkan dalam berkas. Berkas itulah yang harus dikirim pada jaksa. Supaya jaksa bisa menimbang-nimbang ini banyak yang nggak ringan nih Pak. Kalau gitu nggak bisa diteruskan. Apabila begitu nanti, maka polisi akan menghentikan. Jadi dengan status sekarang ini Peggy ini, jangan diperdebatkan macam sana-sana sini ada 1000 pengacara maju. Percuma Pak. Itu nanti hasilnya ada di pengadilan. Makanya itu saran saya ya, awasi ini, kemudian apakah betul-betul yang meringankan si Peggy itu masuk di dalam berkas polisi apa tidak. Kemudian jaksa mempertimbangkan apa tidak. Tapi nanti kalau pas sidang itu datangkan betul-betul yang meringankan itu nanti. Supaya hakim jangan sampai salah putus lagi. Saya kira itu ya. Jadi mudah-mudahan masyarakat itu jangan dibikin bingung. Masyarakat jangan dibikin bingung. Tentu kita tahu Bu Titin mungkin masih ada yang diceritakan, kemudian Mbak Putri juga ada yang ingin diceritakan begitu. Kemudian juga Pak Teguh mungkin ada masukan juga dari IPW mengenai peristiwa ataupun kasus pengusutan kasus Vina yang diusut ini semakin kusut ini pemirsa. Kita akan dengarkan statement dari masing-masing usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Catatan Demokrasi. Tampaknya Bang Farhad ada yang ingin ditambahkan sebelum menuju ke Bu Titin? Terima kasih, kami telah mempelajari mulai dari pembuktian dan persidangannya gitu. Makanya menjadi pertanyaan kok bagaimana jaksa mem-P21 perkara tersebut dengan hanya bukti-bukti seperti ini gitu. Kemudian tanpa menghadirkan saksi kunci yang katanya melihat jarak 100 meter yang dari jarak jauh si Aib dan Dede ini. Nah, kemudian bagaimana ketika mereka waktu itu memvisum kemudian mengotopsi gitu. Apakah sudah dijelaskan ini pembunuhan atau pemerkosaan gitu. Karena kalau kita lihat berbeda dengan BAP, tidak ada benda tajam, tidak ada parang, itu tidak akan terjadi. Itu yang membuat berbeda. Tapi kita maklumin karena saat awal itu ditangani oleh ayah korban yang menangkap dan menyidik pemeriksa ini. Nah, saya nggak tahu kenapa perkara ini tiba-tiba dibawa ke Polda setelah saya tanya tadi karena adanya pemukulan penyiksaan terhadap orang mereka ini. Ini 5 orang dengan foto-foto yang sudah beredar itu semua 8 orang, termasuk Saka. Nah, Saka ketika hari ini saya mendampingi di Polda, itu ditanya, saya bilang Pak ini orang udah cabut BAP. Oh ini keterangannya ada didampingi pengacara. Memang dia nggak menyebut BAP karena usia di bawah 18 tahun. Nah, harapan dia dengan menceritakan kepolosan dia bahwa dia disiksa, dia akan dilindungi oleh petugas Bapas maupun hakim. Ternyata tidak. Hakim berdasarkan BAP yang dibuat oleh jaksa walaupun tidak hadir saksi utama sehingga sama dan dianggap ini semua berbohong. Nah, oleh karena itu ya saya juga mengusulkan ke depan kalau bisa majelis hakim jangan berdasarkan BAP kepolisian, kalau perlu nggak usah ada BAP, dia menggali sendiri. Menggali sendiri apa sesuai dengan minimal 2 alat bukti serta keyakinan dia. Tapi kalau hanya berdasarkan BAP tiba-tiba setiap orang mencabut BAP dikatakan berbohong itu nggak mungkin. Karena saya membaca visumnya, saya baca LP-nya, saya baca BAP-nya Pak Rudiana, saya baca. Rudiana kesimpulan itu apa faktor penyebab kematian? Dia hanya bilang karena eksistensi geng motor gitu. Padahal anaknya tewas menggunakan baju itu Pak gitu. Sedangkan anaknya nggak mungkin geng motor itu membunuh yang sama-sama anaknya anggota SIS itu, walaupun kemudian dia bantah bukan anggota itu. Kemudian yang tukang-tukang ini, yang pekerja 5 orang itu kan banyak tukang. Mereka banyak nggak punya motor Pak, termasuk Saka nggak punya motor. Bagaimana masuk terlibat dalam geng motor?
Kemudian nanti akan kita ungkap, termasuk apabila Mabes Polri menjamin, memberi, ini malam ini saya sampaikan, bisa kita bertemu dengan pejabat yang bertanggung jawab, akan kita buka seterang-terangnya, dan tolong dibongkar kasus yang sangat mudah ini dibuat ribet. Makanya ini kasus semakin kusut sebenarnya karena apa? Karena polisi kayak tertutup, harusnya pengacara boleh ketemu dengan kliennya ini. Sekarang terpidana aja nggak boleh ketemu, harus izin Polda. Terbuka aja nggak ada masalah, kan tidak ada kepentingan polisi di sini. Oke, baik. Di barat aja nggak akan saya lihat sehebat apa sih, sejahat apa sih polisi menutup ini, sehebat apa ada geng atau mafia di belakang ini yang mengatur ini, kan tidak ada. Karena mereka ini orang-orang biasa, Pak. Jadi pertanyaan saya, ada apa? Apakah ini salah tangkap? Apakah ini ada geng yang disembunyikan sehingga ini menjadi korban bahwa agar ini selesai tuntas, sehingga jangan sampai kalau dibuka CCTV kemudian dapat orang yang baru lagi, oh ternyata ini. Itu yang saya khawatir. Sebanyak apa uang dia bisa membeli hukum ini? Demikian. Sebetulnya ini cukup menarik, ada statement-statement apakah ada orang lain yang terlibat, apakah ini salah tangkap. Kecurigaan-kecurigaan itu muncul dari berbagai pihak. Tapi saya ingin menuju terlebih dahulu kepada kuasa hukum dari keluarga korban. Mbak Putri, melihat semakin kusut, semakin ruwetnya kasus ini seperti apa sebagai kuasa hukum dari korban? Apalagi kemarin katanya sempat datang ke Komnas HAM perihal hilangnya 2 nama DPO tadi. Terima kasih Mbak, selamat malam semuanya Pak. Ya, semakin hari semakin banyak muncul asumsi dan info-info yang menyesatkan. Sehingga kita sedang fokus terhadap pencarian pelaku 3 orang ini. Tetapi karena banyaknya asumsi ini itu terpecah akhirnya Mbak. Begitu kan? Jadi kami melihat ini peradilan sesat. Peradilan sesat. Kalau ini benar terbukti Saka dan 7 terpidana lainnya itu bukan pelakunya, siapa yang bertanggung jawab jadi Mbak? Siapa yang bertanggung jawab atas kematian Vina dan Eki? Siapa yang bertanggung jawab atas terpidananya mereka? Sementara saat ini kita sedang mencari 3 orang ini yang tiba-tiba dikatakan tidak ada lagi 2-nya. Oleh karenanya kami kemarin datang ke Komnas HAM itu yang menyampaikan perihal ini. Kami juga mencari keadilan. Kalau seandainya itu bukan pelakunya, siapa pelakunya jadi Pak? Nah, tapi ini kan juga muncul tadi dari statement Bang Farhad tadi bilang bahwa ini kayaknya ada karena dari awal ada ayahnya Eki yang terlibat untuk mengusut kasus ini dari awal. Mungkin dengan rasa emosi, tadi seperti itu bahasanya saya mengutip. Nah, dari kuasa hukum sama-sama korban, Vina korban, Eki juga korban. Pernah berbincangkah mungkin dengan pihak keluarga Eki mengenai peristiwa ini, terutama mungkin setelah peristiwa pembunuhan ini begitu booming sekali selama 8 tahun belakangan ini baru terungkap lagi? Kami sudah mencoba menghubungi keluarga Pak Rudiana. Tapi sampai hari ini tidak ada jawaban. Nah ini juga kami bertanyakan, ada apa ini Pak Rudiana tidak mau menjawab. Kami kan mau tanya Mbak, sebenarnya bagaimana sih saat itu terjadi? Kita ini kan mau mencari juga kan, sebenarnya membantu beliau untuk mengungkap. Tapi sampai hari ini tidak ada. Dan ini kami mau tanya ke siapa? Mau tanya ke penyidik, gak mungkin. Pak Rudiana ditelepon tidak dijawab, di WA oleh Pak Hotman juga tidak dijawab. Jadi benar-benar menutup gitu. Jadi ini kan jadi kayak bola liar yang sana ke sini, Akhirnya kan semua orang bisa, oh itu bisa salah, oh itu bisa salah, itu bisa salah. Nah, nggak akan ketemu begini Mbak. Tidak akan ketemu. Bahkan Peggy sekarang. Ya. Peggy ini jadi korban saat ini ya. Karena ya kami juga melihat apakah iya Peggy ini pelakunya jadi, sih. Kuasa hukum sepakat nih, Peggy dianggap sebagai korban. Ya menurut kami saat ini korban. Peggy sebagai korban. Ya. Jadi kuasa hukum juga nggak yakin bahwa Peggy terlibat. Bukan tidak yakin dengan kinerja Polri, yakin. Cuma terlalu cepat karena melihat jarak 8 tahun yang tidak ada proses pencarian. Tiba-tiba. Bahkan DPO itu kan tidak ada fotonya, hanya siliwat juga tidak ada, hanya nama dan alamat. Ya kan, nah tiba-tiba dalam waktu 4 hari bisa menangkap sosok yang diduga Peggy, kemudian menghilangkan 2 nama. Gitu. Tapi saya kemarin konfirmasi dengan Pak Dirkrim beliau mengatakan bahwa ini adalah keterangan dari para terpidana juga yang menyatakan bahwa memang 2 nama itu tidak ada sebenarnya, hanya sebut-sebutan aja. Tetapi kan di dalam fakta persidangan, di dalam putusan itu jelas Pak, tidak ada di antara mereka ini yang menumpalkan satu perbuatan itu kepada orang lain.
Mereka di situ menyatakan mengakui sama-sama perbuatan. Oke, soal Gitu. Saka ini juga ada. Saka mengaku bahwa ia terpaksa mengakui perbuatan tersebut karena dia dipaksa dianiaya di dalam penjara. Ketika ia bersaksi juga di dalam pengadilan, ia merasa dipojokkan oleh majelis hakim pada saat itu. Bagaimana kalau menurut Anda? Ini nanti kalau saya komplain ke Bu Titin jadi bahasa lagi. Kalau memang saat itu Saka merasa dia dianiaya dan dia sudah berbicara di hadapan majelis hakim, harusnya kan kuasa hukum membantah semua dong. Bila perlu ribut-ribut di situ dengan majelis hakim, ya kan? Cuman sebentar kita dengar dulu, Bang. Saya juga kenapa kok majelis hakim tidak mendengarkan ini anak di bawah umur? Kenapa dia tidak mendengarkan keterangan si anak ini? Begitu. Oke, baik. Silakan Bu Titin ditanggapin. Kakaknya Oke, tampaknya Farhad nih. Kakaknya aja yang jawab. Farhad. Kenapa? Langsung. Oke. Silakan, Mbak. Kenapa majelis hakim? Saya hadir di saat itu, saya menyaksikan dari awal proses persidangan sampai akhir. Saka ini sudah bercerita awalnya. Persis sekarang yang diumumkan di TV, dia sudah cerita. Saya ada di mana, bersama siapa. Sampai saya hadirkan saksi hidupnya Saka, saya sudah hadirkan. Tetapi pada proses sidang, hakim itu selalu mengarahkan ke BAP. Setiap dia cerita selalu diarahkan ke BAP lagi. Balik lagi seperti itu. Jangankan ke Saka, ke saksi yang saya bawa sama. Malahan tidak yakin bahwasanya itu ada. Mana ada bengkel jam segitu. Padahal mereka benar-benar melakukan itu. Oke, baik. Silakan Mbak Putri. Berarti kan Mbak, periksa itu semua hakim saat itu. Oke, silakan Bu Titin. Sebetulnya apa yang terjadi di persidangan Saka itu saya sudah melaporkan ke Komisi Yudisial, sudah melaporkan. Jadi sidang Saka itu bukan sidang seperti sidang anak-anak. Masalah pelaporan sejak ketika terlihat ada foto yang beredar di tanggal 3, itu tanggal 7 September 2000. Jadi tanggal 31 anak-anak ditangkap, kemudian tanggal 3 itu sudah beredar foto-foto yang boncor-boncor itu. Tanggal 7 September 2016 saya sudah melaporkan ke Propam Polda Jabar. Karena saya juga masih tidak bisa ketemu dengan para tersangka waktu itu. Tanggal 13 September 2016 saya lapor ke Komnas HAM. Tidak ditanggapi juga. Kemudian setelah Saka bersidang, kemudian kita melihat ada ganjalan yang luar biasa. Saya juga melaporkan ke Komisi Yudisial. Jadi kalau ke Komisi Yudisial waktu itu kita memang pernah 1 kali dipanggil. Waktu itu ininya di Hotel Apita kalau tidak salah. Kita pernah dipanggil situ, saya dan kakaknya Saka. Tapi kita tidak pernah tahu follow up-nya seperti apa. Kalau laporan ke Propam Polda Jabar, kita tidak tahu follow up-nya seperti apa. Laporan ke Komnas HAM, baru 2 minggu kemarin itu kami akhirnya dipanggil lagi. Jadi Saka juga diwawancara, kemudian keluarga-keluarga yang lain juga diwawancara. Jadi alhamdulillah setelah 8 tahun menanti, sejak tanggal 13 September 2016 saya sudah mendapat Komnas HAM sudah turun ke Cirebon. 8 tahun kemudian. Itu pun kalau nggak viral kayaknya lupa. Oke, ada ini nggak rencana tadi kan disampaikan bahwa salah satu caranya untuk membersihkan nama Saka, kalau seandainya memang Saka tidak terlibat dan menjadi korban, mengajukan upaya hukum lainnya, PK. Saya berterima kasih sekali dari 2016-2017 saya betul-betul melakukan, saya nggak ngomong berjuang lah. Saya betul-betul melakukannya sendiri. Pak Farhan juga tahu. Tadi ketika misalnya di Polda Jabar, kepedihan saya luar biasa karena saya sudah lakukan banyak hal di 2016-2017. Di Cirebon saya juga karena saya orang kampung di Cirebon, sebetulnya saya sudah komunikasikan pengacara mana yang bisa bantu saya. Karena saya betul-betul sendiri. Ternyata saya diledek di Cirebon. Saya curhat ke ini, cuma dilihat sudah selesai. Luar biasa ada kehadiran pengacara nasional yang tahu betul saya bergerak sendiri. Awalnya juga Pak Farhan lagi nyerang-nyerang saya ajak Pak, nggak usah nyerang saya deh, yuk kita lihat berkas. Setelah dibuka berkasnya, beliau sama
Pak. Ada rencana mau PK nggak, Bu? Pertanyaan. Krisna Mukti. Itu PK-nya kita sedang menyusun. Oke. Tentu sedang bantuan dari pengacara nasional. Saya sudah mulai tegar karena saya juga sudah lelah luar biasa. Lelah luar biasa. Oke, kita dapat poinnya. Nah, terakhir saya ingin ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, memotret soal peristiwa pembunuhan Vina dan Eki yang baru benar-benar tampaknya diusut secara dalam 8 tahun kemudian setelah viral, tapi kemudian kita mendengar informasi ada pemaksaan supaya orang-orang tertentu, contohnya Saka, menurut keterangan dari Saka bahwa ia dipaksa untuk mengakui perbuatan yang tidak dia lakukan 8 tahun yang lalu. Kemudian juga ada kontroversi di luar mengenai penangkapan PS Peggy Setiawan yang dianggap sebagai DPO yang dicari-cari selama 8 tahun belakangan ini. Anda melihatnya seperti apa? Memotretnya mengenai kinerja dari polisi itu sendiri. Iya, baik. Begini ya. Karena kewenangan polisi itu di dalam hal saat ini penyidikan ya, maka kasus ini harus dipotret dari proses saat ini. Ya, potretnya saat ini ya. Potret dalam kasus Peggy siapa namanya? Setiawan ya. Oleh karena itu, akuntabilitas proses penyidikan terhadap Peggy, yaitu akuntabilitasnya aspek pertanggungjawaban proses pemberian keadilan pada Peggy harus beralaskan dua ini ya. Profesionalisme ya, dalam hal profesional itu berarti ada dua ya. Satu, taat kepada kode etik ya. Kemudian pendekatannya keahlian. Pendekatan keahlian ya. Kalau pendekatan keahlian, maka pendekatannya adalah scientific crime investigation. Ya, pendekatannya. Karena sudah disorot nih. Kalau pendekatan scientific crime investigation, maka peran Peggy tidak bisa sekedar keterangan saksi. Gitu ya. Harus ada pendekatan-pendekatan penggunaan keilmuan lain ya. Tadi soal pendekatan tadi ya, soal keahlian ya. Kemudian kode etik. Kode etik polisi harus taat pada kode etik. Tidak boleh Egy diasingkan dari misalnya kunjungan keluarga ya, kunjungan penasihat hukumnya. Kemudian tidak boleh ada penyesatan ya, ketika ada pengacara lain muncul nih yang minta surat kuasa. Ini hati-hati nih. Ya. Ini bisa liar nih. Oleh karena itu, pengacara yang sudah menjaga Peggy harus menyatakan clearance di depan publik bahwa apabila ada pemeriksaan di luar oleh kami ya, walaupun itu ada surat kuasanya ya, itu harus polisi menolak atau mengkonfirmasi atau bersama-sama. Itu profesional ya. Kemudian pendekatannya adalah berkeadilan ya. Soal 2 DPO yang hilang. DPO yang hilang kita serahkan kepada proses saat ini. Apabila polisi melihat memang tidak cukup alat bukti untuk menyatakan keberadaan 2 orang lainnya, ya, itu harus dihormati, gitu loh. Kecuali ada satu fakta pembanding. Kan kalau kita menambah adanya pelaku lain juga tidak membuat kasus ini memberikan keadilan bagi korban. Ya. Satu. Bahkan kalau dipaksakan bisa ada orang lain yang dicari-cari. Orang Peggy saja menjadi perdebatan, ya. Oleh karena itu pendekatannya tadi, akuntabilitasnya pendekatan kepada ketaatan pada profesionalisme dan juga adil. Adil ini artinya semua hak yang dimiliki oleh Peggy diberikan, ya. Hak-hak diberikan, termasuk mengkonfirmasi soal alibi. Mengkonfirmasi soal alibi ini penting, ya. Pada saat peristiwa itu, dan juga pengacara harus mempersiapkan dengan baik. Dengan baik supaya ini bisa 2 aspek tadi, ya. Profesionalisme polisi dilakukan, aspek keadilan memberikan kesempatan yang adil buat Peggy, tidak boleh diasingkan dari pengacaranya, ya. Kemudian tidak boleh ada penekanan, ya. Tidak boleh ada kemudian tindakan-tindakan di luar hukum.
Karena polisi juga untuk melepaskan Peggy juga bukan satu catatan yang mencoreng ya. Nah, oleh karena itu tetapi juga kita hormati ketika polisi masih memberikan status tersangka dan ditahan. Nah, ini prinsipnya nih yang harus diberikan. Baik. Kalau dari potret penanganan ini kemudian membuka fakta-fakta baru, mungkin ini bisa menjadi alasan di dalam sistem hukum kita PK ya. Kepada para tersangka yang lain, terpidana yang lain. Baik. Jadi begitu. Oke, baik. Catatan demokrasi pemirsa masih akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, kita sudah di penghujung catatan demokrasi. Kita sudah mendengar sudut pandang dari masing-masing narasumber yang kami undang dalam catatan demokrasi ini. Terima kasih kepada Bang Farhad sudah bersedia hadir, Bu Titin, Pak Susno, Pak Niko, Mbak Putri, kemudian juga terima kasih Pak Sugeng dan Pak Arianto. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Saka Tatal yang sudah bersedia hadir dari pemeriksaan pada hari ini langsung datang ke studio kami. Dan terima kasih juga teman-teman dari Universitas Indonesia Unggul yang sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Dan pemirsa, kalau berbicara mengenai kasus pembunuhan Vina dan Eki, semakin lama mungkin terlihat begitu semakin kusut di mata publik. Informasi-informasi bermunculan di luar sana. Kecurigaan-kecurigaan dari publik pun, praduga-praduga dari publik pun bermunculan, termasuk mengenai penetapan Peggy Setiawan yang diduga ikut terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki pada 8 tahun yang silam. Harapan publik tentu begitu besar kepada aparat berwajib, kepada Polisi Republik Indonesia untuk bisa mengurai benang kusut kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun yang silam. Saya Tisa Noveni undur diri, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh